Hey guys, welcome to Daily Screen. Yap, kita balik lagi dengan konten reaction. Kali ini gue bakal nge-reaction The Mandalorian season ketiga karena baru aja mengeluarkan trailernya. Nggak baru aja sih sebenarnya, pas gue syuting udah 2 hari yang lalu, agak telat ya. Tapi sudah mendapatkan sekitar 5,1 juta view di channel YouTube Star Wars. Dan kalau udah view-nya berjuta-juta itu berarti banyak fansnya ya. Tapi sayang memang faktanya di Indonesia masih belum banyak yang fanbase ataupun yang benar-benar ngefans dengan Star Wars. Fanbase ada banyak gitu ya, tapi untuk masyarakat kalangan luas itu masih kayak agak ngeri-ngeri nonton Star Wars karena mereka takutnya harus nonton Star Wars dari yang pertama, yang zaman dulu, zaman-zaman Anakin Skywalker masih muda semuanya, dan mereka males. Dan gue sendiri pun agak lupa-lupa, gue nonton pun loncat-loncat, jadi nggak terlalu ngefans dengan universe ini sebenarnya. Tapi setelah era-era Star Wars yang baru kayak The Mandalorian ini, Boba Fett itu bangkit lagi tuh. Oh, lebih enak dinikmati ya. Gue nggak perlu mikir terlalu jauh untuk di sini, meskipun memang ada beberapa Easter egg karena memang ini kan timelinenya balik lagi dari awal-awal masa Empire kayak gitulah pokoknya ya. Dan tapi kita sebagai penonton baru, penonton awam, nggak terlalu perlu memahami beberapa Easter egg tersebut pun nggak masalah gitu loh. Lu masih bisa menikmati ceritanya gitu. So buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu ngerti dunia Star Wars, tenang, kalian nonton Star Wars era sekarang tuh kalian nggak perlu mikir lagi deh, langsung bisa menikmati. Buruan nonton daripada ketinggalan gitu ya. Nah, di video kali ini adalah upaya gue untuk mengajak kalian untuk ngefans juga dengan Star Wars masa sekarang, yaitu dengan reaction ini ya. Salah satunya gue, kalau kalian cek di beberapa konten kita udah dari The Mandalorian, bahkan sebelumnya kayak Boba Fett dan sebagainya tuh gue udah breakdown, udah reaction. Kalian cek aja di channel-channel, di video-video kita sebelumnya. Tapi sekarang mari kita langsung saja tanpa babi bu, langsung saja untuk nge-reaction The Mandalorian season ketiga. Let's go. Our people are scattered like stars in the galaxy. Oh, ini Mandalorian ya. What do we stand for? Din Djarin. Being a Mandalorian is not just learning about how to fight. Grogu. You also have to know how to navigate the galaxy. That way, you'll never be lost. Tatooine ya. Kemana? I'm going to Mandalore. Kok ke Mandalore? So that I may be Oh, forgiven for my Mandalore-nya yang hancur ya. Akhirnya ya dilihatkan. Oh, diketawain lagi loh. This is the way. 1 Maret. Dangerous happening out there. And by the time it becomes big enough for you to act, it'll be too late. Oh, jeda ya. Hang on, kid. Hang on, kid. Oh, Babu Freak ya, itu sedih ya. This is the way. Grogunya udah bisa pakai The Force ya. Wah. Scoringnya sih keren, deng. Yep, di 1 Maret di Disney Plus ya. Keren, gue sekilas sih udah ngeliat, udah sedikit memahami gimana jalan ceritanya. Karena ending di Mandalorian season kedua, kalau gue nggak salah, si Grogu diserahkan ke Luke Skywalker kan, makanya nanti si Din Djarin muncul di series Star Wars lainnya, gue lupa, kayak Boba Fett ya kalau nggak salah ya. Di sana muncul lagi untuk menjelaskan kelanjutan gimana latihannya si Baby Yoda ini, si Grogu ini guys. Dan sekarang kita akan sedikit membedah trailernya ini. Di sini dari awal trailer kita langsung diperlihatkan pasukan Mandalorian full team. Termasuk juga di sini ada Din Djarin yang tadinya nggak dianggap, dibuang, tiba-tiba bisa gabung di sini. Gua nggak tahu apakah namanya udah bersih lagi karena dia kan udah lepas helm kan. Kalau ada dari Mandalorian, kalau lu udah nunjukin muka, lu udah nggak suci lagi gitu
gitu ya. Lu udah nggak perawan lagi sebagai Mandalorian ya. Lu harus menyucikan diri dengan syarat-syarat tertentu. Makanya mungkin kayaknya dia ke Mandalore lagi untuk menyucikan dan juga membersihkan namanya sehingga dia bisa gabung lagi dengan kaum Mandalorian ini. Nah, di sini kita lihat di awal scene akhirnya Din Djarin gabung dengan Mandalorian lagi. Ini sih gue semangatnya, ini baru series The Mandalorian, nggak yang kepisah-pisah dari season 1 sampai 2 kan kepisah-pisah tuh. Nah ini gabung semua di season ketiga. Dan ya sejauh ini gue nggak tahu villainnya itu siapa. Yang jelas ya pasti alien lah, mereka kan bounty hunter gitu, kayak pemburu bayaran. Pasti banyak sekali musuhnya, tapi belum jelas musuh utamanya siapa. Apakah Empire, apakah Jedi tadi yang banyak? Gue nggak tahu. Yang jelas ini bakal seru epic sih karena semua Mandalorian ikut di sini. Ngomong-ngomong dia pulang ke Mandalore, gue agak sedikit curiga jangan-jangan Bo-Katan Kryze akan ketemu sama si Mandalorian. Apalagi kan Dark Saber kan dipegang sama The Mandalorian ini kan, Din Djarin. Apakah nanti Bo-Katan Kryze akan memulihkan untuk jadi kayak pemimpin Mandalorian selanjutnya gitu, kayak di cerita-cerita novel komiknya gitu. Gue sih curiga ada Bo-Katan Kryze ya. Dan di sini sih nggak banyak juga yang kita temuin selain misi dari Din Djarin bersama Grogu tentunya. Tapi di sini yang menarik adalah ada beberapa dialog Din Djarin ngomong sama Grogu tentang gimana jadi Mandalorian. Artinya Grogu di sini mulai diajarin untuk jadi bagian dari Mandalorian. Gue penasaran sih apakah Grogu bisa gitu. Apa Grogu punya helmnya sendiri, helm mungilnya sendiri? Gue sih semangat ya. Dan di sini kita masih tetap melihat bagaimana beberapa Easter egg dari Star Wars terdahulu. Yang jelas ini gue agak gagal fokus dengan datangnya banyak para Jedi di sini. Ngapain dia di sana? Apakah ini kayak flashback masa lalu? Gue nggak ngerti. Dan kita akan tahu setelah seriesnya dirilis guys. Yang jelas gue penasaran juga. Dan di sini tetap ya Tatooine, planet ini tetap didatangi lagi sama The Mandalorian. Padahal di season kedua dia udah terbang jauh kemana-mana ya. Dan di sini juga tepat di sini kita bisa melihat ada bar droid di sini, semuanya droid tuh, nggak ada manusia sama sekali. Di sini ada bar droid. Nah yang di akhir-akhir gue menariknya adalah gue menemukan cameo dari Babu Frick. Babu Frick ini kan hadir di versi filmnya, tiba-tiba juga hadir di series The Mandalorian ini. Gue suka sih sama tokoh Babu Frick, si mekanik handal ini. Mau adu mekanik ya sama Babu Frick aja. Gue nggak tahu apakah perannya nanti, apakah dia punya peran besar. Yang jelas untuk sekedar lelucon dan imut-imutan Babu Frick layak sih. Dan yap itu aja sih yang bisa gue baca dari sini. Kita nggak perlu breakdown kayaknya karena masih sesimpel itu ceritanya. Breakdown pun kita akan menemukan beberapa easter egg yang mengacu ke dunia Star Wars yang jadul. Jadi gue malas juga sih sebenarnya bahasnya. Ya udah kita bahas kulit luarnya aja. Dan itulah pandangan gue yang untuk terkait dengan The Mandalorian season ketiga ini dari official trailernya. Kalau kalian punya temuan lain karena mata kalian pasti lebih jeli ya, silakan tambahkan di kolom komentar di bawah dan jadi acuan gue untuk bahas di video-video selanjutnya. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan reaction kita kali ini. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.